Baik, selamat datang dan selamat siang buat Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Gimana ya kabarnya ya? Semoga sehat selalu, terus semangat buat menjalani hari ini. Terima kasih telah hadir di dalam acara webinar kita di bulan Ramadan ini. Semoga puasanya tetap lancar bagi yang menjalankan. Dan webinar kali ini kami bawa dengan judul Transformasi Pemetaan Foto Udara menggunakan ekosistem terintegrasi yaitu Trimble Business Center yang diselenggarakan oleh PT Hidronav Teknika Tama. Saya di sini, Sinara Olivia, akan menjadi moderator dalam acara kita hari ini. Webinar kita kali ini mengusung tema foto udara dengan ekosistem yang terintegrasi. Tema ini sangat relevan untuk dunia survei, jadi sangat menarik ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan mengikuti webinar ini, harapannya kita semua dapat menambah atau mendapatkan wawasan baru yang lebih berguna dan bisa diaplikasikan ke kegiatan kita sehari-hari. Baik, sebelum memulai acara pada siang hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tata tertib, yaitu pertama, dimohon Bapak Ibu untuk mematikan mikrofon selama pemaparan materi. Kemudian, jika ada pertanyaan untuk pembicara nantinya, bisa dituliskan di kolom Q&A sepanjang acara berlangsung. Dan jangan lupa untuk menyebutkan nama dan instansi perusahaan. Ada pula rangkaian acara kita pada siang hari ini, yaitu pertama adalah pengenalan mengenai siapa sih hidronav itu. Gitu. Kemudian yang kedua adalah pemaparan materi. Kemudian yang terakhir ada sesi diskusi. Dan ada satu bonus lagi, yaitu ada sesi kuis. Jadi dipastikan Bapak Ibu nanti harus join sampai akhir. Oke, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan sedikit tentang hidronav sendiri. Hidronav Teknika Tama itu perusahaan penyedia alat-alat survei, baik itu pemetaan untuk di darat, di laut, dan juga udara. Kita sudah kurang lebih hampir 30 tahun ada di Indonesia, dan kantor pusat kami ada di Jalan Pondok Bambu Batas di Jakarta Timur. Kemudian untuk branch office kami ada dua, yaitu yang pertama di Balikpapan, yang kedua di Surabaya. Oke, jadi ini adalah partner kami. Hidronav sendiri membawa beberapa brand yang bisa kami berikan solusinya untuk Bapak Ibu sekalian. Di sini ada untuk geospasial, kita ada dari Trimble, kemudian Wingtran untuk UAV-nya, khususnya yang kita bahas kali ini. Kemudian ada Yellowscan untuk LiDAR sistemnya. Kemudian untuk Marine Partner, kita juga ada dari Trimble, kemudian ada dari Norbit, dan juga CHC Nas. Ini adalah segmentasi yang bisa kita support untuk memberikan solusi terbaik kita. Ada di mining, plantation, energy, construction, defense, university, railway, dan monitoring. Kemudian ini adalah sedikit portofolio kami atau rekam jejak kami. Kami sudah support di berbagai segmen. Terdapat beberapa perusahaan, instansi pemerintah, dan juga universitas di sini. Kemudian kami juga menyediakan berbagai solusi yang terintegrasi dengan penggunaan alat-alat survei kami. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa proyek-proyek kami yang telah kami jalankan. Ini adalah contoh-contoh dari kegiatan-kegiatan kami yang telah kami lakukan.
Dan kenapa harus Hydronav? Karena Hydronav merupakan perusahaan yang menyediakan complete solution dan tidak hanya dari satu brand saja. Dan kita juga mengcover untuk survei-survei di tanah, udara, kemudian di merit juga. Oke, sedikit intermezzo. Jadi di bulan Ramadan ini kita akan mengadakan webinar setiap minggunya dan di minggu depan ada webinar untuk Marine Explore More with Norbit Latest Technology di Kamis tanggal 13 Maret 2025 jam 3 sore. Untuk registrasinya bisa lihat di link pendaftaran tersebut atau bisa kontak ke kontak person yang ada di layar. Oke, jadi sebelum kita masuk ke sesi pemaparan, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita di hari ini, yaitu Mas Faiz. Beliau adalah seorang Geospatial Solution Engineer di PT Hidronav Technika Tama. Beliau juga memiliki banyak sekali pengalaman untuk memberikan solusi terbaik untuk berbagai kebutuhan di bidang-bidang survei. Pada kesempatan kali ini, beliau akan memperkenalkan perkembangan teknologi ekosistem yang terintegrasi untuk pemetaan foto udara. Oke, silakan Mas Faiz untuk memulai sesi sharingnya. Oke, terima kasih Mbak Cinara. Selamat sore semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, perkenalkan saya Pak Izlutfi. Di sini saya akan membawakan ya terkait materi aerial photogrammetry yang mana kita akan berfokus terhadap Trimble Solution yang diwakili oleh Trimble Business Center atau software kita. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian selamat menjalankan ibadah puasa ya dimanapun berada. Saya harap Bapak dan Ibu sekalian saat ini berada di posisi terbaik sehingga untuk memahami atau mencerna, memperhatikan materi dari apa yang kita sampaikan lebih ngena gitu ya. Oke, baik. Saya mulai untuk ke presentasi saya di sini. Oke, sebelum saya memulai untuk presentasi, em, silakan Bapak dan Ibu sekalian apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di Q&A. Nanti ada rekan juga ataupun nanti saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Jadi apapun itu pertanyaannya silakan bisa langsung ditanyakan. Oke, em, kita masuk ke topik utama kita yaitu mengenai transformasi pemetaan foto udara terintegrasi. Ya, di sini saya sebagai geospatial spesialis dari PT Hidronav Technika Tama. Oke. Nah, sebelumnya di sini saya sedikit untuk sharing ya terkait kegiatan saya di industri geospasial. Khususnya saya menunjukkan di sini kontribusi dari solusi-solusi yang sudah dimiliki oleh Hidronav Technika Tama ya. Di sini real case, jadi kita memiliki banyak solusi terkait geospasial khususnya dari mulai laser scanner, kemudian UAV, kemudian LiDAR system, GNSS, kemudian augmented reality, dan juga kalau Bapak dan Ibu lihat di sini kita juga ada LiDAR bathymetry. Nah, ini rangkaian kegiatan yang sudah khususnya saya lakukan gitu, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi eh, ya ketika misalnya berdiskusi, Bapak dan Ibu sekalian eh, berbicara dengan orang yang tepat. Oke, eh, sebelum untuk memulai, saya pengen tahu dulu nih dari Bapak dan Ibu sekalian nih, seperti apa sih dari peserta-peserta sekarang ini. Di sini saya ada sedikit quiz atau apa namanya pretest gitu ya. Bukan berarti untuk ngetes kemampuan, tapi hanya ingin tahu insight dari Bapak dan Ibu sekalian mengenai webinar kali ini khususnya. Jadi silakan, mungkin saya bisa beri waktu sekitar 2 menit atau 3 menit untuk Bapak dan Ibu sekalian bisa men-scan menggunakan HP-nya masing-masing.
ataupun bisa menggunakan link uh, di bawah ini yang bit.ly terus slash APM quiz. Ya. Ini kuis dadakan tapi tidak seserius kuis yang sangat mencekam gitu. Ini kuis hanya ingin mengetahui gambaran dari Bapak dan Ibu sekalian tentang webinar ini. Silakan diisi sejujur-jujurnya ya Bapak dan Ibu sekalian, karena ini tidak akan ada apa namanya intimidasi gitu ya ketika menjawab pertanyaan dengan uh, keras gitu atau apapun itu. Oke, 1 menit lagi mungkin ya. Mungkin sambil menunggu boleh uh, sambil menunggu pengisian Bapak dan Ibu sekalian barangkali ingin bertanya terkait uh, yang disampaikan oleh Mbak Cinara tadi tentang Hidrona maupun solusi-solusi terkait selain dari fotogrametri dipersilakan. Baik, Bapak Ibu juga bisa mengisi link absensi yang kita sediakan di kolom chat ya. Ya, betul. Terima kasih Mbak Cinara sudah mengingatkan ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Oke. Jadi untuk konten isi yang akan saya sampaikan nanti, saya sedikit meringkas dulu di awal agar Bapak dan Ibu sekalian bisa memahami apa sih yang akan kita bahas gitu nantinya. Gitu. Jadi dipersiapkan barangkali ada pertanyaan. Nah, konten yang akan saya bawakan yang pertama nanti terkait foto udara atau dalam bahasa istilah teknisnya fotogrametri secara umum. Jadi saya ingin memastikan tidak ada satupun yang tertinggal dalam pemahaman dari fotogrametri atau foto udara itu sendiri. Kemudian yang kedua, nanti saya akan membahas juga terkait tantangan yang dihadapi saat ini, gitu, yang kebanyakan saya terima gitu ya dari user-user kita. Kemudian yang ketiga, pengenalan Trimble Business Center. Jadi sesuai judulnya, Trimble Business Center atau disingkatnya TBC. Kemudian yang keempat, mengenai tentang aerial photogrammetry. Kita akan lebih spesifik mengenai tentang aerial photogrammetry itu sendiri yang ada di TBC. Kemudian ini topik utama kita juga, bahasan utama yaitu tentang integrasi data pada Trimble Ecosystem ya, yang diwakili oleh TBC ini. Kemudian yang terakhir nanti ada kesimpulan ya. Oke, kita mulai dari uh, basic ya atau dasar dari pemetaan foto udara. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat di sini ada sedikit skema tentang atau ilustrasi tentang foto udara itu sendiri. Ya, jadi pemetaan foto udara adalah kita memetakan suatu area menggunakan metode fotogrametri, ya, atau aerial fotogrametri. Nah, dari istilah katanya sendiri itu adalah fotogrametri, yaitu kalau kita bisa pisah itu tentang fotografi dan juga geometri. Ya, mungkin di luar sana ada drone entusias gitu yang menggunakan drone untuk keperluan videografi, kemudian foto estetik gitu. Nah, kalau kita sekarang aerial fotogrametri dalam pemantauan foto udara, kita juga mementingkan aspek geometri. Jadi kualitas data itu sangat penting bagi kita. Nah, dari sini foto udara ini biasanya didesain menggunakan satu jalur ya, jalur terbang seperti gambar. Kemudian juga drone itu mengikuti jalur tersebut, yang mana biasanya kalau kita ingin mendapatkan data yang lebih precise, kita menggunakan base station ya, atau GNSS itu sendiri.
Nah, untuk metode akuisisinya ada beberapa yang biasa kita kenal ya. Untuk drone-drone pemetaan sekarang, yaitu ada konsep RTK sama PPK. Nah, RTK ini dia akan mendapatkan kualitas data real time pada saat pengambilan data secara langsung. Sedangkan PPK yaitu post process kinematik. Jadi kita perlu memproses data itu setelah kita mengambil data, ya. Jadi post process. Kemudian dalam pemetaan foto udara biasanya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat biasanya diperlukan juga GCP atau Ground Control Point. Jadi semacam titik kontrol gitu ya yang tersebar di area pemetaan kita. Biasanya kita pasang namanya pre-mark ya seperti tanda di ground itu sendiri. Lalu outputnya apa sih untuk pemetaan foto udara? Biasanya data keluaran dari foto udara yang pertama adalah jelas raw image-nya atau data mentahnya itu sendiri. Kemudian dari raw data image itu kita membentuk dense point cloud atau titik-titik rapat seperti itu. Selanjutnya dari titik dense point cloud itu dibentuk menjadi photomosaik maupun 3D model. Ya, oke. Setelah kita membahas dari basicnya tadi, lalu apa sih tantangan gitu? Tantangan utama dari pemetaan foto udara. Di sini saya mungkin agak sedikit berbeda di luar sana gitu dari tantangan utamanya. Yang pertama adanya perbedaan preferensi personil. Yang saya dapatkan dari beberapa user gitu, em, perbedaan preferensi ini cukup krusial karena saat ini ada beberapa software atau ya software pengolahan data foto udara ada yang memang mencarinya praktis, ada juga yang mencarinya yang lebih customize. Artinya ketika praktis mungkin akan digunakan oleh user yang memang hanya uh, membutuhkan fitur-fitur yang lebih mudah. Sedangkan yang customize apabila terjadi kendala atau kita melakukan perbaikan data, itu kita bisa lakukan di software atau tools yang lebih fleksibel dari parameternya. Ya, seperti itu. Kadang misalnya kita mengambil data, kemudian kita mengalami data yang kurang bagus, kita kesulitan untuk edit itu karena kemampuan dari software itu tidak luas gitu. Kemudian yang kedua, kualitas alur dan hasil data. Kualitas alur ini meliputi dari kualitas dari datanya itu sendiri, kemudian juga prosesnya, apakah itu cepat ataupun lama. Nah, ini termasuk jadi parameter kualitas alur, ya. Dan hasil data jelas data ini apakah bisa sepresisi apa gitu, kemudian juga seakurat apa. Nah, ini menjadi hal-hal yang krusial. Kemudian yang terakhir yaitu tidak terintegrasi. Artinya data foto udara ini, hasil foto udara itu sulit untuk diimplementasikan dalam berbagai kebutuhan karena tidak adanya integrasi dari sistem itu sendiri. Ya, jadi dalam melakukan proses kita terpisah-pisah. Nah itu cukup memakan waktu dan juga uh, tidak fleksibel nantinya. Oke, nah di sini kita menyediakan solusi yaitu Trimble Business Center. Nah, dari motonya Trimble Business Center yaitu adalah complete survey plus construction desktop software enabling field to finish workflows. Kurang lebih, jadi kita menyediakan satu platform software yang menyediakan fitur-fitur atau tools satu software untuk banyak untuk banyak fungsi gitu ya, atau untuk banyak aplikasi. Jadi kita nggak perlu nih loncat-loncat satu software, dua software, tiga software gitu. Nah ini dari solusi kita yaitu Tribal Business Center. Oke, lalu apa sih TBC gitu secara detail? Nah, jadi saya menyimpulkan ya bahwa TBC itu software integrasi. Ya, kita bisa mengolah data total station, bisa mengolah data GNSS, kita bisa mengolah data water level. Kemudian untuk keperluan machine control, misalnya dalam keperluan development, construction, sumber data dari machine control kita bisa integrasikan dengan TBC.
Kemudian untuk mengolah data laser scanner pun kita bisa menggunakan TBC, mengolah data mobile laser scanner menggunakan TBC. Nah, TBC ini juga didukung dengan fitur-fitur untuk mewadahi untuk data-data seperti data-data GIS, kemudian juga data-data BIM atau construction, ya, ataupun data-data third party hardware lainnya. Ya, ini jadi key feature dari TBC, yaitu kita merangkul berbagai hardware, ya, untuk dimasukkan dalam satu ekosistem, yaitu satu software. Oke, lalu di mana drone? Nah, drone juga kita bisa lakukan di TBC. Ya, kita bisa bilang banyak dari hardware, tapi kita masuk dalam satu ekosistem, satu ruang, satu platform. Seperti itu. Oke, selanjutnya dari secara features-nya atau implementasi yang bisa dilakukan dalam TBC, yaitu yang pertama adalah field data processing, ya, seperti ini. Jadi kita membicarakan tentang bagaimana data ini bisa diproses, ya, dari mulai data total station, kemudian laser scanner itu dalam satu ekosistem. Tidak cuma data eh, langsung jadi gitu, jadi data raw pun kita bisa olah sehingga kita juga bisa melakukan eh, adjustment atau perhitungan-perhitungan di situ. Ya, yang mana kita tahu ya TBC itu dikenal dengan software GNSS dulunya gitu ya. Orang-orang familiar dengan TBC hanya bisa olah data GPS gitu. Padahal kalau kita bisa apa namanya trial-trial sendiri itu sekarang tujuan dari TBC adalah satu software kita bisa uh, merangkul banyak hardware. Ya, di sini ada adjustment. Misalnya kita untuk keperluan survei teliti, ya, biasanya kita perlu perhitungan-perhitungan seperti least square, semua kita sediakan ada di TBC. Untuk orang drafter, nah di sini kita juga menyediakan CAD drawing, jadi teman-teman drafter bisa menggambar di situ, ya. Dari gambar-gambar itu nanti bisa kita integrasikan untuk keperluan yang lain. Selanjutnya perhitungan volume, stockpiles, kita juga bisa lakukan di TBC. Kemudian desain jalan, tunnels, atau terowongan ya, kita juga bisa lakukan desain di situ. Kemudian untuk data preparation, ya, jadi mungkin ini jadi solusi juga buat Bapak dan Ibu sekalian. Biasanya dalam satu project itu ada satu kertas ya, gambar teknik seperti itu. Sifatnya dia dua dimensi atau paper base. Kemudian ataupun ada juga format PDF. Nah, bagaimana data itu dari data yang paper base itu didigitalisasi menggunakan software TBC ini. Ya, seperti gambar dari mulai paper kemudian jadi 3D. Oke, kemudian point cloud kita juga didukung dengan klasifikasi, klasifikasi by template dan juga klasifikasi menggunakan deep learning. Ya, jadi uh, bisa customize klasifikasi. Dan yang jelas area fotogrametri ini juga jadi salah satu modul yang dimiliki oleh TBC untuk memproses foto beserta integrasinya. Nah, untuk aerial fotogrametri ini jadi jawaban ya ketika Bapak dan Ibu sekalian mempunyai preferensi yang berbeda gitu. Ada yang orang tipikalnya yang pengen yang straightforward, pengen yang simple-simple, ataupun yang pengen lebih customize. Jadi di dalam aerial photogrammetry modules ini di TBC itu disediakan dua platform, tapi tetap terintegrasi. Yang pertama adalah TBC Aerial Photogrammetry Embedded. Jadi ini di dalam software TBC-nya. Nah, TBC IPM Embedded ini itu cara termudah untuk memproses data. Jadi kita cuma beberapa klik aja lah, mungkin 3 sampai 5 kali klik kita udah bisa dapat hasilnya.
Nah, dari kesimpulan itu, ya TBC didesain memang dengan perhitungan-perhitungan yang robust, yang memang kuat gitu, dengan hasilnya eh, mencapai akurasi terbaiknya. Kemudian, bagi Bapak dan Ibu, untuk yang menyukai tipe yang lebih fleksibel, TBC UIS Master juga kita sediakan, di mana di dalam TBC UIS Master itu ada parameter yang lebih kompleks, sehingga untuk pengaturan lebih advance, kemudian kita pengen punya fleksibilitas, itu juga bisa dilakukan di TBC itu sendiri. Jadi ke cover semua untuk preferensi tadi, personel yang memang sukanya lebih simple ataupun personel yang memang lebih customize gitu. Oke. Untuk tipe license-nya dari TBC itu yang pertama ada perpetual, jadi lifetime ya, dalam bentuk dongle biasanya. Kemudian subscription, jadi seperti berlangganan. Dari subscription ini license-nya bisa masuk ke akun Trimble ID atau ID email kita, sehingga kita bisa fleksibel untuk penggunaannya dan juga update version-nya juga lebih fleksibel. Dan kemudian network license itu biasanya diinstal dalam server, sehingga ketika misalnya itu terhubung server, license-nya otomatis akan masuk. Jadi ini tiga pilihan yang uh, disediakan oleh TBC dalam hal licensing seperti itu. Jadi silakan bisa apa namanya mempertimbangkan ya tiga license ini. Nah, sekarang kita akan ngomongin uh, TBC secara proses datanya seperti apa. Nah, ini di dalam desktop itu kita bisa memproses data foto, yaitu misalnya kita juga ingin melakukan align foto. Align foto itu kalau di Agisoft ya ataupun software-software yang lain kita sebut dengan stitching ya, penggabungan data foto. Kalau di TBC itu namanya adjust foto. Nah, di TBC tidak hanya olah data foto yang sudah tergeotek ataupun data foto yang sudah berkoordinat akurat gitu. Jadi di TBC menyediakan baseline processing. Jadi bagi Bapak dan Ibu, misalnya menggunakan drone ya yang menggunakan tipe PPK, itu di TBC disediakan juga. Sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu lagi pusing untuk nyari software untuk mengolah data PPK-nya. Jadi satu satu proses itu juga kita bisa melakukan baseline processing. Ya. Selain itu, setelah kita melakukan staging foto, penggabungan foto, itu ada fitur namanya deliverables. Di fitur ini kita bisa mengeluarkan data point cloud, kemudian data DEM, dan juga ortofoto itu sendiri. Nah, selain itu, setelah kita mengenerate outputnya, kita juga tidak lupa untuk misalnya melakukan editing. Nah, di divisi kita menyediakan itu untuk proses yang lebih lanjut. Misalnya kita ada editing dari part-part tertentu, nah itu kita bisa lakukan. Ini semuanya di dalam desktop. Nah, di Trimble juga, TBC juga, kita bisa connect terhadap cloud kita, yaitu kita sebut dengan Trimble Connect. Ya, jadi Trimble Connect lah, gitu. Jadi terhubung gitu antara software-software desktopnya. Nah, dari sini jelas ya untuk skema dalam project uh, Trimble Connect ini dianggap sebagai CDE kalau orang konstruksi bilang, yaitu Common Data Environment. Jadi satu platform, satu cloud base seperti Google Drive, tapi ini untuk data-data engineering. Dari situ semua stakeholder seperti field crew, kemudian juga mulai dari designer, kemudian dari kontraktornya atau data manager, semua bisa berkomunikasi di dalam satu ekosistem yaitu Trimble Connect. Ya, dari mulai assign tugasnya ini bagian siapa, kemudian juga mengkoreksi ada kesalahan desain, semuanya bisa dilakukan di Trimble Connect. Lalu apa kaitannya dengan aerial photogrammetry ini? Ketika dalam proyek membutuhkan data situasi di lapangan yang cepat, kemudian jadi bahan diskusi atau bahan koordinasi, nah tidak perlu khawatir ketika uh, data kita tidak saling terkoneksi. Dari skema ini kita bisa pastikan data aerial photogrammetry itu terhubung dengan data-data yang lain, seperti data desain dan sejenisnya. Ya, nah sekarang kita bahas lebih detail terkait fitur-fitur tadi dari desktop itu sendiri. Nah, dari sini kelebihan dari TBC juga, Bapak dan Ibu sekalian, misalnya
ketika kita ingin membutuhkan koordinat sistem yang lebih kompleks, yang lebih eh, sesuai kebutuhan ya. Ini khususnya bagi Bapak dan Ibu dari tambang, saya tambang biasanya, ataupun dari konstruksi, itu ketika membutuhkan sistem koordinat lokal, itu agak kesulitan ketika menggunakan software-software yang lain. Ketika menggunakan TBC, terus kemudian kita ingin data drone kita juga mengikuti data sistem koordinat lokal, itu juga bisa lakukan itu di TBC. Jadi sistem koordinat yang di TBC itu lebih fleksibel, lebih customized. Ya, tidak perlu khawatir kesulitan untuk mentransformasi koordinatnya dari mulai data global kemudian jadi lokal. Ya, bagi site-site tambang gitu yang menggunakan site lokal, jangan nggak perlu khawatir data job, data DC, data call ini bisa diintegrasikan ke data fotogrametri kita atau data foto udara kita. Ya. Selanjutnya, setelah kita setting coordinate system, di sini kita bisa import base serta UAV datanya. Kita misalnya menggunakan data Rinex ataupun dari Trimble, kita punya data T0, baik T02 ataupun T04. Nah, di sini kita bisa memproses PPK baseline ya atau baseline processing, khususnya untuk data drone DJI ya. Jadi kita bisa sekalian gitu memproses PPK-nya. Selanjutnya eh, untuk penggabungan image ya, penggabungan image atau stitching, yaitu kita bisa langsung klik aja adjust photo. Adjust photo ini kita mau menggunakan GCP atau tidak. Nah, ini kita bisa punya pilihan. Ya, di sini cukup sesimpel misalnya kita hanya menggunakan adjust photo, cuman klik sekali saja, parameternya sudah disesuaikan sama TBC, kita nggak perlu bingung untuk men-setting ini nilainya berapa, kemudian ini parameter maksudnya apa, kita nggak pusing terhadap itu. Ya, ini cara tersimpel kita, yaitu TBC di embedded-nya. Nah, namun ketika menggunakan GCP, tidak perlu khawatir, kita juga bisa input GCP-nya sendiri di sini. Ya, untuk apa ilustrasi seperti itu, jadi kita bisa tahu image mana aja yang akan terhubung dengan GCP-nya. Oke, selanjutnya kita bisa generate output ya, seperti true, orthofoto, kemudian juga DEM, juga point cloud. Jadi cukup sederhana, hanya 4 step ya, dari mulai kita setting coordinate system, kemudian juga kita import, kemudian kita melakukan penggabungan image atau stitching, dan yang keempat kita bisa mengenerate true orthofoto, DEM, dan juga point cloud. Ya, prosesnya cukup straightforward ya, dari kiri ke kanan. Jadi nggak perlu pusing ini kanan kiri yang mana gitu. Jadi kita dari kiri ke kanan itu cukup straightforward. Oke. Nah, di dalam TBC mungkin sedikit juga kalau Bapak Ibu bisa eh, apa namanya bisa perhatikan di sini ada base mapnya juga ya untuk mempermudah lokasi peta kita tuh di mana. Nah, tadi kan cara mudah nih. Lalu bagaimana bagi user yang emang pengen butuh yang lebih fleksibel gitu. Nah, ini kita tinggal sesimpel send to UIS master. Jadi klik sekali, nanti kita masuk ke tab baru ya, yaitu UIS master. Di sini kalau Bapak dan Ibu bisa lihat ya, di sini customnya lumayan banyak dari mulai JNS IMU, external orientation-nya, kemudian juga correction-correction-nya. Di sini kita bisa lebih customize. Di sini seperti misalnya kita seperti tadi kalau adjust foto di TBC yang embedded itu kita straightforward, langsung klik aja. Kalau di sini kita bisa pilih mau pilih yang tipe low, medium atau high sekalipun. Kemudian dari mulai juga eh, apa namanya settingan parameter distorsinya, kemudian radiometriknya, ini kita bisa lakukan di UIS Master apabila diperlukan. Tuh. Jadi bukan hal yang terpisah, tapi ini dua platform ini jadi satu, artinya terkoneksi. Gitu. Nah ini juga kemudian kita ingin melakukan
eh, least square ya. Di sini ada beberapa juga least square-nya. Misalnya kita untuk apa? Untuk proses ya penggabungan foto terhadap tie points-nya. Misalnya tie points-nya kita perlu edit karena ada data yang kurang bagus di device master kita bisa lakukan secara manual. Itu. Begitupun GCP-nya, misalnya kita mau melakukan penginputan GCP untuk data yang lebih akurat, kita juga bisa lakukan di WS Master. Jadi kalau dilihat dari user interface-nya juga terlihat berbeda ya. Selanjutnya output-nya juga kita bisa lebih customize lagi untuk level of density-nya juga kita bisa atur. Kemudian juga output-outputnya juga lebih kompleks. Ya, ini bagi Bapak dan Ibu yang ingin parameternya lebih fleksibel. Walaupun menggunakan TBC, ibaratnya kalau kita memang ya tutup mata gitu ya, kita klik 4 kali itu udah jadi gitu hasilnya. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membandingkan kualitas dari TBC. Yang pertama, eh, nanti dari parameter ini kita akan membahas dari sisi akurasi dan geometrinya seperti apa sih gitu, dibandingkan dengan software-software yang lain. Kemudian overall color balance-nya ini juga cukup critical ya untuk data foto karena foto ini kaitannya dengan apa namanya tingkat kecerahan gitu. Jadi color balance-nya seperti apa. Kemudian dari brightness, contrast dan color-nya juga. Eh, Selanjutnya sharpness atau tingkat ketajamannya dan juga tekstur objeknya seperti apa hasilnya. Density dan resolusi juga penting. Dan kemudian noise dan objek yang bergerak ini bagaimana sih TBC bisa menghadapi itu. Oke, ini by preferensi dari kita. Nah, di sini sedikit menjelaskan cuplikannya ya. Untuk dari ortofoto, true ortofoto kita sebutnya di dalam konteks medium quality level, ya. Di sini perbandingannya dari georeferencing tidak menggunakan baseline processing, jadi foto aja. Kemudian di sini dari TBC, ya dia kualitasnya better lah. Ya kalau kita lihat di sini yang Metashape untuk penempatan poin ya agak berbeda dengan fotonya. Oke, kemudian yang kita sebut dengan true orthofoto adalah benar-benar foto tegak. Di sini TBC untuk eh, apa sebaran poin atau konvergensi poin dengan data fotonya itu nyambung dan juga secara ketegakannya dia juga tegak ortofotonya seperti itu. Nah, ini juga selanjutnya untuk high quality level untuk position dan geometri ya. Eh, ini bisa dibuktikan sendiri kalau dari preferensi kita untuk kualitas rekonstruksi dari TBC ketika ada objek yang bertekstur ya bertekstur itu relatif lebih representatif hasilnya seperti itu. Jadi ini kurang lebih kualitas sama dengan Metashape untuk konteks ini. Selanjutnya untuk yang bertekstur juga di sini seperti area genting dan juga solar panel ini dari TBC dan Agisoft masih mempertahankan bentuknya ya, tidak tidak berantakan lah. Untuk kontras dan brightness, untuk kalau dilihat sini ada shadowingnya ya. Kalau misalnya dilihat untuk balancingnya, kontras brightnessnya di sini juga terlihat gitu untuk objek-objek yang mungkin sedikit eh, apa tertutup oleh objek yang seharusnya ini itu gelap, tapi dari TVC mampu untuk eh, mengatur ya kecerahan atau kontras di dalam area yang berbayang seperti ini. Nah, ini untuk medium quality level. Jadi kita samain
untuk medium quality levelnya antara TBC dan software yang lain. Dari kualitasnya TBC itu mediumnya ya dianggap lebih lah. Jadi standar mediumnya dari software ini dari TBC cukup bisa lebih di atasnya dari yang lain. Seperti itu. Sama-sama medium. Ini untuk point cloud density-nya, untuk medium quality level juga, karena biasanya memang banyak juga yang menggunakan medium quality level. Ini di Metashape, dan ini Pix4D, dan ini TBC. Jadi untuk medium quality levelnya memang dia ya lagi-lagi di atas standar dari medium pada umumnya. Nah, ini eh, kita juga coba untuk pengambilan data ya menggunakan Wingtra untuk single flight sekali terbang, walaupun memang nggak sampai full dari baterai kapasitinya, kita coba untuk trial aja single flight menggunakan Wingtra dan diolah menggunakan TBC. Nah ini untuk gambaran dari terbangnya, yaitu terbang 200 meter, lama terbangnya 33 menit, ya walaupun Wingtra sampai 59 menit ya. Kemudian luas areanya sekitar 410 hektar, jumlah fotonya 336 foto, lama proses olah datanya sekitar 2 jam. Untuk menggunakan TBC levelnya level medium. Ini data DEM-nya, kemudian ini data ortofotonya. Nah, di TBC juga ketika misalnya ada objek yang bergerak, dia mencoba untuk menghapus itu. Jadi meminimalisir adanya eh, apa ya noise gitu ya. Artinya objek yang bergerak itu kadang-kadang jadi hasil yang nggak bagus. Oke, selanjutnya data yang tadi sudah kita hasilkan ya. Kita tadi ngomongin misalnya ada ortofoto, DEM, dan juga point cloud yang sama-sama bisa dihasilkan oleh foto udara atau pemetaan fotogrametri ini. Selanjutnya point cloud ini bisa dilakukan apalagi gitu di TBC. Ya, kita bisa lakukan klasifikasi point cloud contohnya. Di sini eh, di TBC mengklasifikasinya tidak hanya ground dan non ground. Di sini ada lebih kompleks, lebih banyak parameternya atau template-nya, mulai dari building, kemudian vegetasi, kemudian ground, kemudian ada juga misalnya kita power line ya atau jalur listrik, kabel listrik, kemudian poles atau tiang-tiang seperti itu. Ataupun kita ingin mengcustomize bisa juga. Gitu. Oke, itu kurang lebih yang bisa dilakukan di TBC dalam konteks aerial fotogrametri. Nah, selanjutnya dari data-data tersebut, dari proses tadi, dari hasil tadi juga, selanjutnya apa sih gitu yang bisa kita lakukan? Kita masuk ke integrasi data berbasis cloud. Tadi kita ngomongin skema dari desktop dan juga cloud. Nah, dari data uh, foto udara ini, kita bisa langsung kirim ke cloud. Ini salah satu platform kita yaitu Trimble Reality Capture, ya, yaitu bisa saya rasa cloud system yang bisa mengintegrasikan data point cloud ya atau data scan lah, data LAS itu digabungkan dengan data desain seperti data building information modeling atau BIM, AFC, DXF dan lainnya itu salah satunya yang paling strong adalah di Trimble ini. Ini platform kita, Trimble Connect.
Oke, jadi di dalam platform cloud kita, kita ingin memastikan bahwa setiap data itu penting. Penting untuk dipastikan dari sisi kredibilitasnya. Sehingga orang-orang di situ, stakeholders, itu bisa saling memantau data-data yang selalu terup to date dalam eh, satu tempat gitu ya. Nah, dari Trimble Connect ini menyediakan itu. Jadi kita mau data point cloud, data desain, apabila misalnya ada yang tidak beres, nah itu kita bisa bereskan di situ dan langsung berkomunikasi di situ tanpa kita harus pindah-pindah menggunakan by WhatsApp ataupun dengan media-media yang lain. Jadi sini semuanya kita dalam satu platform. Nah ini contohnya tadi data yang sudah kita lakukan klasifikasi ya. Tadi contohnya data foto udara kita. Di sini saya menggunakan matriks yang baru ya, 4E. Nah, di sini kita sesimpel publish scan data dari software TBC-nya di dalam langsung, jadi tanpa kita harus keluar dari softwarenya, kemudian kita membuka browser dan seterusnya. Di sini kita dari data kita bisa langsung kita upload saja dari TBC-nya. Nah, di sini kita bisa tahu progresnya seperti apa, apakah sudah terupload atau belum. Nah, kemudian kita masuk ke Trimble Connect-nya, website, dalam website, sehingga kita nggak perlu lagi pikirin eh, laptop kita speknya seberapa. Jadi even dari stakeholders tipe tingkat manajerial kita bisa langsung by tablet, by laptop ataupun by handphone kita bisa sama-sama melihat data kita up to date-nya seperti apa. Nah, di sini untuk mengupload data desain kita, misalnya data building tadi ada data building, kita bisa upload, kemudian kita samakan dalam satu project ya, yaitu project fotogrametri. Nanti data foto udara, data point cloud-nya ditambah dengan data building-nya. Itu akan terintegrasi. Jadi eh, bukan bukan data yang terpisah. Seperti ini. Nah, setelah kita masuk ke Tribal Connect, kita juga bisa cek layer-layer dari desain kita apakah sudah sesuai. Kemudian apabila ada yang tidak sesuai, kita bisa melakukan BCF topik atau kita ibaratnya mengidentifikasi problem-problem yang ada di desain itu. Jadi seperti ini, kita buat reference-nya, kemudian kita bisa assign siapa yang bertanggung jawab untuk tugas ini. Nah, nanti si yang diberi tugas itu akan mendapatkan notification email dan akan merujuk ke satu point of view dari bagian yang memang perlu diperbaiki. Seperti ini, jadi kita bisa cek. Nah, ini juga contoh. Jadi saya di sini memasukkan data desain AFC atau data BIM-nya, kemudian juga desain surface-nya. Surface adalah bentuk line XML ataupun sejenisnya DXF, itu bisa juga. Kemudian point cloud-nya pun saya masukkan. Jadi di sini eh, kita punya data yang kaya, gitu. Kaya data lah istilahnya. Kalau bagi beberapa user bahwa data itu penting untuk pengambilan keputusan, gitu ya. Jadi semisal kita ingin melakukan decision making, kita perlu data yang benar-benar merepresentasikan area kita. Kalau data kita itu tidak representatif atau tidak mewakili area yang eh, semestinya, bisa dikatakan decision making kita kurang maksimal. Sehingga dari sini platform integrasi ini memungkinkan Bapak dan Ibu atau stakeholder semua itu lebih luas lagi untuk melihat data, ya seperti itu. Nah, di sini untuk data klasifikasinya pun tetap muncul di dalam cloud base-nya. Jadi tidak hanya point cloud aja dalam RGB, misalnya di sini juga kita bisa tahu klasifikasinya seperti apa. Nah, ini bagaimana kita bisa melihat dari desktop ke cloud itu secara efektif bisa dilakukan.
Oke, untuk kesimpulannya dari kemampuan TBC, eh, di sini kita tahu, udah dijelaskan juga tadi, TBC itu memungkinkan user secara efektif mentransformasi eh, dari mulai menginput, memproses, kemudian sampai juga report ya, tadi dalam data yang satu padu gitu, yang tujuan akhirnya adalah untuk pengambilan keputusan yang reliable, jelas, yang bisa diandalkan gitu ya. Dan juga software ini didukung dengan ekosistem yang luas. Tadi kita di awal bicara tentang TBC ini bisa memproses data-data selain foto udara, misalnya data scanning, power line, dan sejenisnya. Kemudian untuk menggambar, bagi teman-teman drafter, bisa juga dilakukan TBC. Kurang lebih saya bisa bilang sama dengan software-software yang bisa digunakan untuk Civil 3D ataupun software-software lain desktop, itu kurang lebih sama. Jadi tidak akan bingung, maksudnya tidak akan asing lagi gitu dalam pengoperasian ya. Untuk eh, pembuatan surface ya, surfacing misalnya kita membuat data LAN XML, data DEM, itu kita bisa lakukan juga perhitungan volume, impor ekspor data ya, dan juga fitur bulan lainnya. Di sini bisa dikatakan TBC menjadi software integrasi khususnya untuk pemetaan foto udara seperti itu. Ini cuplikan beberapa implementasi di TBC ya. Yang pertama untuk stockpile extraction. Di sini secara simple kita nggak perlu generate lagi boundary-nya. Jadi di TBC bisa mengekstrak si stockpile-nya itu dengan efisien ya. Kalau kita mau menghitung volume, biasanya kita perlu mengetahui boundary-nya, kemudian kita perlu menyediakan base-nya segala macam. Itu lumayan uh, makan waktu. Nah, dari TBC ini, dari point cloud bisa langsung di-generate uh, volume-nya tanpa kita buat survei satu-satu. Nah, ini juga kita bisa nge-shortcut, memotong proses yang tadinya harus 3 kali, kita bisa buat jadi sekali saja. Kita sini punya fitur namanya stockpile extraction. Bayangkan kalau kita punya stockpile-nya lumayan banyak, nah itu kita perlu waktu juga ketika kita hitung satu-satu. Nah, dengan TBC langsung dari point cloud kita bisa menghitung stockpile-nya. Kemudian ini juga untuk orang geotek ya, kita bisa melakukan assessment dari slope-nya kita, slope di mining khususnya. Pertama kita bisa melakukan digitasi ya semi otomatik ya untuk Cresto-nya di sini menggunakan TBC dan berbasis data foto udara ataupun data point cloud lainnya seperti laser scanner ataupun LiDAR seperti itu. Nah, di sini prosesnya juga cukup mudah. Kita ada modul baru yaitu mining ya. Di sini ada satu menu bar mines. Di situ semuanya terkumpul fitur-fiturnya atau toolbox-toolboxnya dan juga parameter-parameternya. Nah, di sini kita bisa tahu reportnya juga seperti itu. Oke, mungkin
itu saja dari saya. Terima kasih. Dan apabila misal Bapak dan Ibu sekalian ingin mengetahui lebih lanjut gitu terkait solusi-solusi kita yang lain, silakan bisa tanya-tanya di email sales@hidronav.co. Mungkin itu aja. Bisa saya kembalikan ke Mbak Sinara selaku moderator. Oke, terima kasih Mas Faiz buat pemaparannya di sore hari ini. Menarik sekali ya, jadi ini bisa menambah informasi, menambah wawasan kita terhadap dunia survei, khususnya eh, pengintegrasian foto udara, pemetaan foto udara. Nah, eh, mungkin bisa di-spill dikit nih Mas, buat TBC ini selain buat foto udara dan juga point cloud, itu bisa buat apa aja sih? Oke, siap. Ya, jadi kalau mungkin saya sedikit lebih detail lagi di bagian ini ya. Jadi selain fotogrametri, di sini juga eh, teman-teman atau Bapak dan Ibu mungkin mengetahui mobile mapping ya. Jadi satu teknologi seperti laser scanner gitu, cuma sifatnya mobile. Nah, itu biasanya kalau dari Trimble itu tipe yang high end yang memang diperuntukkan untuk engineering purpose ya, yang memang untuk kualitas tinggi, yaitu mobile mapping. Di sini kalau kita lihat datanya, secara sekilas kita bisa mengetahui eh, apa perhitungan dari apa ya, objek-objek di sekitar kita. Gitu. Ya, misalnya di sini ada jumlah pohon. Jadi lebih ke feature extraction. Feature extraction ini cukup penting juga ya di dalam beberapa beberapa industri mungkin. Jadi kita bisa tahu dari data data point cloud itu kan data masih mentah, data yang sifatnya abstrak. Sehingga kita perlu juga fitur atau tools yang bisa mengekstraksi data point cloud itu yang tadinya masih abstrak sampai menjadi data yang consumable yang bisa kita konsumsi yang jadi bisa diterima. Misalnya kita pengen tahu dari data yang udah kita scan, yang udah data kita kita petakan gitu tentang foto udara juga misalnya. Kita pengen tahu klasifikasinya misalnya objeknya pohon itu jumlahnya berapa misalnya. Dan kemudian sesimpel misalnya kita ingin mengetahui em, perhitungan volume itu bisa juga. Selanjutnya di sini ada field data processing ya. Jadi di TBC itu kalau kita menggunakan sesama Trimble, jadi hardware-nya Trimble, kemudian software-nya Trimble, itu eh, ketika kita ingin melakukan proses data, kita perlu biasanya sebagai data data prosesor ya, mengetahui historical waktu pengambilan data. Jadi kita pengen tahu nih ada error-error nggak pas pengambilan data atau ada memang misalnya ada kesalahan dalam penginputan data. Nah, tanpa perlu kita balik lagi ke lapangan, kita bisa melakukan editing di dalam software itu sendiri, khususnya di dalam TBC. Sehingga secara waktu pun lebih efisien. Kita nggak perlu lagi balik lagi ke lapangan. Sesimpel misalnya Bapak dan Ibu menggunakan atau mengekspor data topografi dalam bentuk CSV yang udah jadi koordinat X, Y, Z, udah gitu aja. Itu kan secara interpretasi data kita terimanya udah data jadi koordinat. Tapi bagaimana ketika misalnya terjadi kesalahan dalam penginputan tinggi alat misalnya. Nah, itu kan kita perlu tahu historical datanya. Nah, dengan TBC berdasarkan data raw-nya kita bisa mengedit itu. Sehingga kita bisa tahu nih dari field crew di lapangan itu dia pas ngambil data benar atau salah. Jadi kita bisa pastikan data kita tuh punya kualitas yang bagus. Sebelum kita report ke mungkin ke divisi yang lain atau ke atas. Seperti itu. Dan seterusnya ini adjustment juga, ya, adjustment perhitungan-perhitungan yang sifatnya geodetis ataupun matematis di sini juga itu bisa lakukan. Menggambar CAD, menghitung volume,
pembuatan desain, jalan ataupun terowongan, untuk digitalisasi data gambar, bisa juga, dan juga point cloud ini. So ini sebenarnya core features dari divisi itu sendiri, seperti itu. Seperti itu Mbak Sinara. Oke, terima kasih Mas buat jawabannya. Jadi, saya mengingatkan lagi, bagi yang belum mengisi absensi, bisa mengisi di linknya ada di kolom chat. Oke, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, Mas. Sudah ada beberapa yang dijawab juga oleh tim kami. Ada juga yang masuk lewat form yang tadi kita share. Ada banyak sekali ya. Jadi eh, kali ini kami mohon maaf karena tidak dapat menjawab semua pertanyaannya. Jadi kami pilih beberapa saja karena mengingat waktu juga sudah 4:30 dan sedang persiapan untuk buka puasa. Jadi eh, mana nih Mas pertanyaan yang bisa kita jawab? Ini karena pertanyaannya banyak banget ya ini. Jadi kita coba lagi pilih-pilih pertanyaan yang bisa general semuanya bisa mengerti gitu. Oke, Oke, yang mana Mas? Boleh. eh, ya mungkin ada pertanyaan mengenai terkait security mungkin ya, security dari cloud system ini. Eh, jadi terkait cloud system ini, pastinya di dalam misalnya Bapak dan Ibu menggunakan cloud, itu ada terms and condition. Jadi artinya ketika misalnya term and condition itu jelas, jadi kita juga sudah menjamin, menggaranti, jadi kalau misalnya data data ini memang kita benar-benar keep dengan baik, gitu. Artinya ketika misalnya ada terms, misalnya memang ya bahasa kita jangan sampai gitu misalnya bocor atau apapun itu, eh, ketika itu disalahgunakan, ya itu akan ada tindakannya gitu, tindak pidananya. Ya. Jadi kalau eh, cloud system itu memang beberapa user masih agak takut gitu ya dengan security-nya atau keamanannya. Yang yang dari sisi tadi yang pertama saya mau point out terkait data ini dijamin aman karena kita juga punya term and condition-nya. Kemudian yang kedua dari sisi platformnya ya. Eh, jadi dari Trimble ini ya memang didesain sekuat mungkin ya dari sisi keamanannya seperti itu. Jadi saya yakin sih belum ada case yang memang terjadi kebocoran data gitu dalam dalam konteks ini gitu dalam project misalnya di dalam satu cloud kemudian merasa kehilangan data atau bocor datanya itu belum ada seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir. Ada lagi nggak ya? Coba. Ada lagi mas? Oke, ini ada pertanyaan dari Fadil Rizky dari UGM nih Mas.
Oke, yang pertama ada dua pertanyaan nih. Yang pertama, apa perbedaan yang signifikan dari hasil pengolahan embedded sama master? Oke, siap. Untuk pertanyaan tersebut, jadi ini skemanya. Jadi di dalam TBC embedded itu engine-nya sama aja di UIS Master, ya. Jadi UIS Master itu platform yang memang lebih fleksibel, em, apa namanya, parameternya. Nah, kalau di TBC itu part dari UIS Master. Jadi mungkin saya bisa bilang ketika misalnya um, di US Master kita bisa pakai high atau low. Nah, di TBC ini dia posisi dari levelnya itu bisa dikatakan di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah eh, dalam konteks kualitasnya. Jadi istilahnya kalau kita bisa bilang tuh semacam benang merah. TBC itu benang merahnya dari US Master. Jadi hal-hal yang memang dia optimal di dalam US Master itu dimasukkan ke TBC soal parameter-parameternya. Jadi semisal kalau misalnya seperti saya misalnya biasa kalau olah data foto udara itu line fotonya itu harus high karena itu jadi initial data untuk mengenerate seperti point cloud kemudian dem-nya. Kalau online yang nggak bagus, data yang lain juga nggak bagus kan. Nah di TBC itu di adjust fotonya itu nggak ada parameter medium, high atau low. Jadi di situ langsung pilih oke aja. Bisa dibilang itu nol, kosong parameternya nggak ada. Nah kita bisa kita bisa tahu dari mana kalau dia kualitasnya cari yang terbaik yaitu dilihat dari hasilnya. Ya tadi seperti lihat ya mediumnya TBC itu standarnya di atasnya yang lain. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa TBC ini part dari US Master, tapi partnya dalam konteks yang paling optimal itu di US Master itu dimasukkan ke TBC. Seperti itu. Nah, apabila misalnya ada kebutuhan khusus, misalnya mau melakukan editing data, mau melakukan customize apa namanya processing, itu kita bisa lakukan di US Master. Jadi ada perbedaan atau enggak sama US Master, kalau parameternya itu agak dimirip-miripkan, gitu, mungkin hasilnya sama kurang lebih sama cuman karena US Master itu mau lebih customize kita juga harus ini juga ya harus apa namanya benar-benar fix gitu dari sisi parameternya ya seperti itu yang nomor satu dan yang kedua taruh dari wahana dengan payload yang digunakan apabila mengolah TBC. No, jadi dari TBC itu mau data DJI mau data tipe yang fixed wing kayak Wingtra itu eh, pengaruh payload terhadap proses eh, jawabannya bisa dikatakan iya karena ketika kameranya itu lebih kualitasnya lebih oke lebih stabil gitu dari semacam distorsinya jelas lebih bagus yang payloadnya yang lebih high end itu tapi bukan berarti eh, data-data yang lain misalnya seperti kayak tipe DJI itu eh, ya tidak bisa diproses gitu ataupun hasilnya pasti jelek enggak itu masih di masih di level ya oke lah gitu, medium gitu istilahnya. Oke, seperti itu, Mbak Sinara. Ada lagi? Nah, gini Mas, pertanyaan kedua yang dari Mas Fadil juga sebelumnya. Apakah pengaruh dari wahana dengan Yang kedua udah, yang kedua udah. Yang Oke, lain ada? oke, Mas.
Ini ada pertanyaan dari Pak Ali Akbar. Apa saja yang Hydronav sediakan dalam paket TBC ini? Apakah termasuk training pengambilan aerial fotogrametri, training software dan olah data? Dan coba dijelaskan lagi Mas tadi untuk terkait TBC itu kan ada yang perpetual, subscription, sama yang network ya. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja gitu. Di dalam TBC, dalam proses training misalnya, itu kita bisa lakukan itu sih. Misalnya Bapak dan Ibu misalnya udah punya wahananya, eh, dan diinfokan wahananya apa, nah itu kita bisa eh, sekalian pengambilan data sampai prosesnya seperti itu. Itu bisa kita atur istilahnya. Oke, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua terkait pilihan license. Nah, jadi yang pertama mungkin saya lebih detail lagi terkait perpetual. Perpetual itu jadi istilahnya tipe lisensi yang tidak akan habis dimakan oleh waktu, gitu. Jadi misalnya saya beli sekarang itu nanti setahun kemudian tidak bisa dipakai gitu karena ada limitnya. Enggak. Jadi perpetual itu seterusnya. Tapi selamanya lah istilahnya. Tapi ada tapinya. Perpetual itu biasanya untuk software itu kan pasti ada development-nya ya. Ada development dalam arti ada versi satu, misalnya versi 2, versi 3. Nah, perpetual ini eh, biasanya akan terbatas untuk versi tertentu. Misalnya saya beli di versi satu nih. Nanti saya hanya bisa upgrade sampai versi misalnya 2 atau 3 gitu. Nanti yang keempat ada terbaru, saya nggak bisa update lagi gitu untuk perpetualnya, kecuali nanti ada tambahan lagi gitu untuk update-nya. Tapi yang tadi kelebihannya lifetime seterusnya. Nah, subscription itu lebih fleksibel. Jadi kita punya account nih. Misal saya punya akun Gmail yang sudah di-assign ke Tribal ID itu, nanti license-nya itu masuk ke email saya. Jadi ketika saya login, log out, nah itu ketika saya login, lisensinya masuk. Kalau saya log out, lisensinya keluar. Jadi saya bisa mentransfer eh, lisensi tanpa harus saya mendatangi lokasinya itu. Nah, dibandingkan perpetual, perpetual itu biasanya sifatnya dongle ya. Biasanya sifatnya dongle. Yaitu kita harus menggunakan membawa hardware-nya itu kemanapun pergi. Jadi kita nggak bisa fleksibel untuk masang lepas license-nya. Kalau subscription itu sebaliknya, kita lebih fleksibel. Nah, karena subscription ini kan biasanya ada bulanan, ada tahunan gitu ya. Bahkan misalnya tahunnya nggak dibikin setahun, misalnya dibikin 5 tahun. Jadi fleksibel. Mau modul-modulnya juga bisa customize dan versinya juga akan mengikuti terus. Kalau perpetual itu kan tadi cuma mentok di beberapa versi misalnya terhadap waktu pembeliannya. Nah, sedangkan subscription itu ketika selama kita bayar subscriptionnya itu versinya terupdate terus. Jadi kita tidak akan ketinggalan fitur-fitur baru. Nah, itu yang didapatkan dari subscription. Ya, seperti itu. Jadi subscription tadi yang pertama fleksibel. Jadi kita bisa nge-assign orang misalnya lagi jauh, misalnya lagi di daerah timur gitu, tanpa harus saya ke sana, saya bisa nge-assign coba pakai dulu divisinya gitu. Nanti kalau udah balikin lagi. Jadi saya lebih fleksibel di situ. Kemudian network license ini, jadi misalnya Bapak dan Ibu ada server di kantor, nah itu CTBC ini diinstal di servernya. Nah nanti Bapak Ibu misalnya menggunakan komputer atau laptop gitu ya, laptop di area sekitaran kantor gitu, yang terhubung dengan servernya itu. Nah si license ini kita bisa eh, lepas pasang di situ. Jadi kita bisa gunakan tanpa harus pakai download. Jadi by server seperti itu. Dan ini network license ini biasanya juga lifetime juga seperti perpetual, tapi bentuknya bukan Google, tapi ya udah kita sambung ke internet yang sama atau server yang sama, habis itu ya udah kita bisa masuk ke license-nya itu seperti itu. Jadi kalau sekarang itu eh, dari sisi fleksibilitas memang mana di subscription ya, dan juga relatif lebih murah karena kita eh, by waktu ya. Misalnya kita katakan ada by project gitu. Projectnya dalam waktu eh,
satu tahun ataupun ya satu tahun gitu. Kemudian nanti satu bulan selanjutnya eh, selesai gitu proyeknya, berarti kan nggak pakai, berarti kita nggak bayar. Di sini kita mau tambah lagi, mau mulai nyalain lagi, subscription kita tinggal bayar. Jadi lebih fleksibel. Tapi itu tergantung kebutuhan ya. Kalau mau perpetual ya silakan. Kadang yang sering terjadi itu udah beli perpetual, terus ada update terbaru nih. Nah karena pembeliannya udah lama, sulit untuk upgrade, jadi harus revenue lagi. Nah kalau subscription itu kita bisa pastiin fitur-fiturnya, feature-featuresnya bisa tetap terus terupdate. Seperti itu Mbak Cinara. Ada lagi? Oke, semoga menjawab ya pertanyaan yang tadi mengenai apa aja jenis dari TBC. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Mas, karena mengingat waktu juga, nanti kita juga masih ada kuis. Pertanyaan terakhir dari form yang sebelumnya sudah diisi. Apakah data foto udara dapat di-vectorize menjadi gambar kerja ataupun detail situasi tanpa harus digitasi? Jika iya, bagaimana cara mengatasi proyeksinya dari raster menjadi vektor? Oke, siap. Em, saya bisa katakan tadi di dalam ini fitur-fitur yang tadi sudah saya sampaikan di sini. Ini kan ada CAD drafting ya, CAD drafting yang pertama. Jadi kita sesimpel import atau hasil dari pengolahan data foto udara, ya seperti ortofoto misalnya, raster kita masukkan di TBC atau udah diolah berarti kan udah otomatis masuk ya. Selanjutnya kita tinggal pindah menu ke CAD, pindah menu ke CAD di bagian menunya ya. Jadi di sini kan menu barnya banyak ya. Menu bar banyak. Pindah ke CAD, habis itu kita tinggal mulai digitasi. Kalau kita perlu secara eh, manual ya, digitasi gitu. Itu kita bisa lakukan. Artinya kita mengenerate dari raster menjadi vektor kan. Itu memungkinkan dari data yang sudah kita olah dari foto udara itu sendiri. Em, Sebetulnya di Trimble kita juga punya solusi untuk auto classification, yaitu kita mungkin Bapak dan Ibu sekalian udah familiar dengan nama Trimble Recognition ya. Trimble Recognition itu uh, ya solusi dari Trimble juga. Jadi kita bisa melakukan auto digitasi menggunakan metode OBIA, Object Based uh, Image Analysis. Jadi kita masukkan data ortofotonya, kemudian kita buat uh, apa namanya si sampel-sampelnya nanti. Nah, sampel-sampel itu kita ambil contoh-contoh lah, cuplikan-cuplikan. Misalnya saya ambil bangunan itu sampelnya di bagian mana, kemudian apa namanya air itu seperti apa sampelnya, kemudian juga vegetasi seperti apa. Nah, kemudian dari sampel-sampel itu di generate melakukan klasifikasi. Kita sebut dengan namanya itu supervised ya, supervised classification. Adapun misalnya kita mau supervised unsupervised classification. Jadi kita ya udah by software aja. Software bisa mengklasifikasikan mana vegetasi, mana mana bangunan dan jalan seperti itu. Jadi itu berbeda softwarenya untuk kebutuhan klasifikasi ini ya. Untuk foto udara digitalisasinya misalnya merubah dari raster ke vektor untuk yang lebih seamless itu bisa menggunakan Recognition. Tapi untuk di TBC misal untuk keperluan drafting ya itu kita bisa langsung di TBC-nya langsung tanpa kita pindah-pindah software. Seperti itu. Kemudian mungkin saya sedikit tambahkan, eh, mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat ya di sini. Nah ini, jadi kalau untuk konteksnya jadi dari point cloud, dari data foto udara misalnya ya, point cloud, kemudian kita pengen eh, melakukan vectorize dalam konteks tadi. Saya punya data point cloud ini ada pohon-pohon, saya pengen jadi data pohon ini dalam bentuk point. Point ini nanti dikonversi menjadi data vektor, misalnya shape file, kemudian mau data DXF misalnya, ataupun poin-poin yang lain. Nah, itu kita ada fitur namanya feature extraction. Jadi, dari data point cloud itu akan direkognisi, akan dikenali
oleh TBC, misalnya pohon jumlahnya ada 100 gitu. Langsung di generate ada 100 dia, mengikuti point cloud-nya itu. Nah, dari situ jumlah 100 itu dalam bentuk poin akan dikonversi dalam bentuk SAP, disertai dengan atribut-atributnya. Misalnya tinggi pohonnya berapa, lebar terangnya berapa, dan seterusnya. Itu dalam bentuk poin. Kalau dalam bentuk line, itu misalnya kita mau mendigitasi jalan, ya jalan jalan tol gitu. Jalan tol kita pengen tahu lebar jalannya. Mungkin kita agak kesulitan ya untuk dari data point cloud yang sifatnya abstrak, kita harus ambil satu persatu jarak antar jalannya. Nah, kita ada fitur namanya line extraction. Jadi ada point extraction, ada line extraction, ada geometry extraction. Nah, itu dari data point cloud, misalnya dari data foto udara juga kita bisa melakukan extraction, ekstraksi data. Jadi tergantung kebutuhan. Oke, Oke, terima kasih Mas Wais untuk jawaban-jawabannya. Semoga menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah ditanyakan. Ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita jawab, nanti next time akan kita jawab. Oke, saya kembali mengingatkan untuk mengisi resensi yang ada di kolom chat. Dan juga saya kembali mengingatkan bahwa di minggu depan itu ada webinar lagi dari Hydronav terkait Marine Solution. Jadi minggu ini itu Geospatial Solution dan minggu depan Marine Solution. Tadi juga ada beberapa di form yang request untuk diadakan webinar setiap minggunya. Jadi memang di bulan Ramadan ini untuk ngabuburit, untuk mengisi waktu sebelum buka puasa, kita mengadakan webinar secara rutin setiap minggunya dengan tema yang berbeda-beda. Jadi bisa eh, memantau terus dari sosial media di Hidronav, baik itu dari LinkedIn, dari Instagram, dan yang lainnya, untuk update dari tema-tema webinar ke depannya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang kita tunggu sambil menunggu waktu berbuka. Kita akan mengadakan sesi kuis, jadi bisa disiapkan untuk kuisisnya. Di sini kita pakai kuisisnya. Oke, sambil saya siapkan untuk kuisnya, jangan lupa untuk mengisi feedback yang tadi di awal di-share, kemudian link registrasi webinar selanjutnya, dan juga link resensi. Oke, sudah terlihat ya ini untuk eh, kuisnya. Sudah terlihat belum, Mas? Oke. Oke, bisa join pakai kode yang ada di layar. Kita tunggu beberapa menit. Oke, masih ditunggu ya untuk join kuisnya.
Jadi tinggal masuk ke web Quizizz, quizizz.com, kemudian enter kode joinnya 719731. Kita masih menunggu beberapa menit sebelum kuisnya dimulai. Oke, jadi untuk sesi sore ini akan ada door prize. Yang pertama untuk penanya terbaik, nanti akan kita umumkan dan kita kontak juga. Kemudian untuk satu pemenang lagi yaitu pemenang kuis ini. Jadi diharap nanti bagi pemenangnya untuk bisa screenshot bukti pemenangnya. Oke, kita tunggu 2 menit lagi ya untuk bisa join ke kuis kita kali ini. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang tadi belum sempat bertanya baik di kolom Q&A maupun di link registrasi sebelumnya bisa bertanya di kolom di form yang tadi kita share untuk absensi. Oke, sekarang kita bisa mulai untuk kuisnya ya. Jadi siap-siap semuanya di depan device-nya masing-masing. Kita mulai 3, 2, 1.
Oke, jadi sudah selesai kuis kita kali ini. Selamat kepada M. Naufal. Jangan lupa di screenshot dan bisa kontak ke PIC kita dari Mbak Pratista. Oke, jadi itu selesai sudah webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk kesediaannya sudah join ke webinar kita hari ini. Jangan lupa untuk terus ikut ke webinar Hidronaf di minggu depan, minggu depannya lagi, atau kapan. Nanti kita pasti infoin di sosial media kita. Demikian acara webinar ini. Semoga apa yang kita share, apa yang sudah disampaikan oleh pemateri kita, Mas Faiz hari ini bisa didapat manfaatnya, bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, dan sampai jumpa di webinar-webinar Hidronaf berikutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Feel free untuk kontak Indronaf ya.